Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Fitriah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 65 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100354. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 65 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan materi menjauhi perkelahian antar pelajar atau tawuran, minuman keras atau miras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita duduk siap belajar. Rambutnya dirapikan, rambut hijabnya juga rapi. Ya, silakan pimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut syariat agama Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, ibu absen dulu. Azmi, Hadir, Bu. Rahadatul Aisi, Syafa Azina. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya. Stella, Stella. Saya Ibu. Izin atau sakit? Berita sakit bro. Saya belum sebut. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang dalam kondisi sakit diberikan kesehatan kembali. Baik, Ibu, untuk membangun jiwa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi hari ini kita adalah masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang menjauhi tawuran antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebagai bukti dari keimanan kita bahwa ketika seorang muslim yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta damai, ya, menjaga kehidupan yang harmonis, menjauhi tawuran, tepatnya kita sebagai pelajar, ya, menjauhi minuman keras dan juga narkoba. Pembelajaran kali ini, ya, dari video pembelajaran yang akan diberikan kepada kalian, bahwa kita bisa memecahkan masalah tentang tawuran antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Namun sebelum itu, silakan kalian berdiri kembali, kita main sedikit. Akan pulpen. Oke? Oh iya, Kevin sini. Oke. Silakan letakkan pulpen di antara teman kalian. Ya, instruksinya adalah sudah siap semua? Sudah Pak? Sudah siap? Oke, ketika ibu instruksikan siku, kalimat siku, maka kalian pegang sikunya. Ya, kalau ibu bilang sakit, pegang perutnya. Aduh sakit. Ya, kalau ibu bilang sikat, ambil pulpennya. Kita coba ya. Coba. Konsentrasi. Sakit. Siku. Masih coba. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Oke, coba lagi yang kedua. Coba lagi ya. Iya, dengarkan instruksi ibu baik-baik. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Sekali lagi ya. Sikat. Oke, sakit. Siku. Sikat. Lihat dari media sosial atau mungkin bahkan di dekat-dekat daerah kalian itu terjadinya tawuran. Oke, bagaimana respon kalian melihat kejadian itu? Miris Bu, miris. Kalian itu melihat berita atau mungkin di lingkungan kalian sendiri orang minum minuman keras, narkoba. Apa tanggapan kalian? Kalau nggak sadar, takut berbuat disayangkan. Kenapa? Dosanya double. Oke, ya. Hari ini Ibu akan tayangkan 2 video kepada kalian, ya. Silakan kita amati video tersebut, ya. Nggak terlalu lama videonya. Amati penyebab terjadinya tawuran, miras dan lain-lain, ya.
Dua video yang tadi diberikan kepada kalian, silakan kita amati bersama-sama. Dua video tersebut berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang tawuran, minuman keras dan narkoba. Silakan kita amati. Baik, Ibu. Oke, Bu. Lakukan petugas Polsek Tambora Jakarta Barat saat mencari para pelaku tawuran di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jembatan 5 yang memakan 2 orang korban luka. Operasi penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambora, Kompol Iverson Monoso, polisi menyisir ke sejumlah lorong pasar mitra, lokasi di mana para pelaku tawuran dari kelompok gembel pasar atau lepas berkumpul, serta tempat di mana geng anak nyamuk tinggal. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil mengamankan puluhan pelaku tawuran, namun polisi hanya menahan 14 orang, 1 orang dewasa dan 3 orang masih berusia di bawah umur. Mereka terpaksa ditahan karena saat tawuran di bawah pengaruh narkoba. Dari seluruh pelaku yang diamankan, 20 pelaku terdapat 14, ya, diantaranya yang positif dari pemeriksaan kemarin sebagai pengguna narkotika, ya, jenis sabu dan ganja. Ya. Dari 14 orang yang positif narkoba ini terdapat 13 diantaranya tergolong sebagai anak. Identitasnya kami harus rahasiakan karena pertimbangan undang-undang, dan 1 diantaranya dewasa. Polisi Anak pelajar ini menempuh jalan jongkok saat didiri ke kantor kepolisian sektor Paksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka masih setengah mabuk usai menggelar pesta minuman keras di kawasan Stadion Gelora Merdeka, Paksaan pada Selasa siang. Dari hasil penangkapan pelajar ini, polisi menyita 3 botol minuman keras oplosan. Orang tua dari masing-masing pelajar ini dipanggil untuk menjemput anaknya sekaligus memberi pembinaan. Bersama-sama ya. Baik, Bu. 90-91 nanti ada beberapa siswa yang Ibu minta untuk pembacaannya. Ya, sudah Ibu tampilkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mari kita baca bersama-sama. Ta'awudz bismillah. Selanjutnya Kaira dibaca artinya ayat 90 sampai dengan 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkubar untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu puji. Dua video pembelajaran yang tadi sudah Ibu tampilkan, ya, kalian mencari faktor penyebab terjadinya tawuran miras dan narkoba. Ya, silakan kalian tutup kelompok. Dimulai dari sekarang. Faktor penyebab
mendatangi remaja-remaja atau orang dewasa lainnya yang sedang dalam keadaan minum minuman keras atau mabuk, mereka tuh jadi melakukan kejahatan gitu, tindak kriminal. Terus ayat itu pun meminta kita buat menjauhi minuman keras. Terus juga dijelaskan dengan minuman keras setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dan menghalangi manusia untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Terlihat juga di video itu kalau itu orang-orang pada tawuran ya. Bener banget. Itu kan bikin apa ya? Kebencian satu sama Iya, lain itu makin gede gitu. iya, itu kayak baru susah buat putusnya ya. Jadi kayak turun-temurun gitu, bisa jadi dendam gitu. Selanjutnya Lalu selanjutnya masuk ke penyebab daripada alkohol itu sendiri. Nah, penyebab dari alkohol itu bukan cuma menghilangkan akal, tapi juga bakal menurunkan kapasitas akal kalian. Jadi kayak penurunan kecerdasan lah, mengurangi kecerdasan IQ kalian juga bakal bisa turun. Kenapa? Karena itu merusak sel jaringan otaknya gitu. Iya, menurunkan fungsi otaknya. Juga selain itu juga bisa menyebabkan kecanduan, juga bisa menyebabkan muka jadi kelihatan lebih pucat gitu dan lain-lainnya. Lalu untuk solusinya tuh apa sih biar kita bisa terhindar dari minuman khamar atau dari alkohol itu sendiri? Nah, yang pertama itu kita harus menjauhi teman-teman yang menurut kalian orang minum nih gitu, minum khamar nih gitu. Tinggalin aja, dijauhin aja teman-teman yang orang itu nanti, apalagi pergaulannya yang udah mulai nggak bener nih, dari tampangnya aja udah kayak apa nih, rokok nih, terus lagi minum nih, dijauhin aja pergaulannya. jadi boleh pilih-pilih teman asal itu tentang kebaikan. Iya, bener banget. Misalkan dia membawa pengaruh buruk buat kita, daripada kita ikut-ikutan, jadi lebih baik kita jauh. Bener banget. Lalu selanjutnya itu kita bisa dengan menyibukkan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif, kayak misalnya kita jadi lebih perbanyak sholat, perbanyak ngaji, atau kalau misalnya yang nggak terlalu agama gitu, kita bisa olahraga dan bisa mengikuti organisasi. Maksudnya itu kegiatan luar agama. Iya, di luar agama maksudnya. Kegiatan sosial, Iya, bukan berarti kegiatan juga sosial. luar agama, bukan maksudnya kegiatan luar agama. Jadi kayak olahraga gitu. Ya, jadi soalnya terakhir kita juga harus memahami dampak dari minuman keras. Jadi dengan memahami dampaknya itu kita bisa tahu, wah dampaknya begini nih. Saya nggak mau jadi orang yang muka pucat dan kelihatan orang minum gitu, nggak mau gitu kan. Nggak mau jadi orang yang sehat. Iya, mau jadi orang yang sehat gitu teman-teman. Jadi kayak tetapkan prinsip yang teguh di dalam diri kita. Kalau sekalinya nggak boleh, sekalinya haram tuh nggak boleh. Meskipun minumnya harus secangkir segini, tetap nggak boleh karena haram. Haram. Oke, kasih bos. Terima kasih untuk teman-teman ya. Terima kasih untuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Rahmatullah. Jadi di sini kita bakal jelasin kayak korelasi tawuran dalam ayat itu terdapat di ayat Al-Hujurat ayat 10. Di ayat itu dijelaskan meskipun tidak terdapat. Jadi itu kayak tawuran ini. Jadi itu kan tadi kan dijelasin kan bahwa ada 14 orang yang jadi pas tes urin itu terkena narkoba kan. Nah berarti itu tuh nyambung juga sama tawuran. Jadi kadang-kadang kan orang kan biar merasa diri dia berani pada saat tawuran ini konsumsi narkoba, dan juga biasa penyebab kenapa mereka tawuran tuh karena merasa ditantang, terus juga karena tuh mungkin di rumah tuh dia tuh anaknya broken home, jadi dia melampiaskan itu kepada tawuran itu. Dan solusinya untuk solusinya kita bisa melakukan beberapa hal dengan kegiatan positif. Misalnya kalau di agama kita bisa sekolah, zikir, ngaji, dan untuk yang luar Islam kita bisa dengan berdekatan diri kepada Tuhan. Dan untuk di luar agama kita bisa melakukan kegiatan dengan meningkatkan kesehatan dan daya diri kita, misalnya seperti kita nge-gym, maraton, dan sebagainya. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ibu Isma dan teman-teman semua, perkenalkan saya Safwa. Saya Kiara. Jadi hari ini kita
menjelaskan terlebih dahulu tentang Al-Maidah ayat 99:1 dan juga dari video yang sudah kita tonton tadi. Di sini Allah telah berfirman, wahai orang-orang beriman, jadi Allah ini menyebutkan kepada kita sesungguhnya minuman keras, berjudi, berbentuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Di sini Allah udah kasih tahu nih ke kita, kalau misalkan perbuatan yang kayak gitu tuh dilarang, Allah gak suka, dan jangan sekali-kali kita deketin untuk yang perbuatan seperti itu. Dan Allah juga bilang, maka menjauhilah perbuatan itu agar kau beruntung. Di sini udah teguran besar dari Allah bahwa kita tuh harus menjauhin hal-hal kayak gitu ya teman-teman, karena itu selain tidak baik untuk diri kita sendiri, juga tidak baik untuk orang lain. Selanjutnya untuk Al-Maidah ayat 91, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, maksudnya kayak gimana? Kalau misalkan kita melakukan hal itu tuh membuat kesadaran kita tuh gak sadar nih sama semuanya. Kita jadi hilang pikiran, semuanya kita hilang, kita cuma berpatok sama tawuran itu, narkoba itu, dimana itu yang membuat dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan perbuatan itu, kita tuh udah pasti lupa sama Allah, lupa sama sholat, lupa sama semuanya, yang pokoknya ingatnya cuma yang buruk-buruk aja. Nah, makanya Allah juga berfirman, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ini dari teguran besar, kalau misalkan kita nggak boleh melakukan hal-hal yang kayak gitu ya, Ki. Nih, habis itu tuh di situ ada latar belakang itu maksudnya kayak alasan mengapa mereka tuh melakukan hal seperti itu nih. Yang pertama teman-teman, pastinya faktornya itu karena masalah atau ada problem di rumahnya masing-masing dan mereka tuh melampiaskan dengan hal-hal yang buruk nih. Terus selanjutnya itu juga mereka tuh kayak FOMO gitu loh, ngeliatin kayak di sosial media atau dimanapun kayak keren deh kalau saya ngelakuin hal ini, jadi saya mau ikutan biar saya itu diakui sama teman-teman atau di luar sekitar. Nah terus solusinya itu yang pertama sebenarnya banyak sih solusinya menurut saya, kayak kita tuh bisa ngelakuin kayak kegiatan atau hal-hal yang positif, kayak pertama tuh itu lomba, seksi lomba, terus ikut organisasi, terus bisa olahraga atau ngelakuin hobi yang memang itu tuh menghasilkan gitu positif. Terus juga di sosial media kalau kalian saya suka, kalian bisa jadi influencer, gamers dan lain-lain. Jadi kayak gak usah ngelakuin hal-hal yang itu tuh emang melampiaskan gitu apa yang kalian rasain, tapi tuh malah bakal berdampak buruk buat diri kalian sendiri dan orang-orang di sekitar. Tuh, jadi kalau mau ngomong yang baik-baik aja nih. Bener banget, Apa. Ya, sekian presentasi dari kami. Kalau punya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan materi. Tadi kelompok 3 berusaha untuk mengaitkan makna dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91 dan juga video pembelajaran yang tadi sudah ikut tampilkan. Nah, materi kita di sini ada 3 yang menjadi konten kita, yaitu tentang tawuran, minuman keras, dan narkoba. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tawuran atau perkelahian antar pelajar adalah sebuah tindakan kekerasan fisik ataupun non fisik yang dilakukan oleh sekelompok pelajar atau remaja yang bersifat anarkis. Anarkis itu maksudnya apa? Kasar gitu, kasar, nggak teratur. Iya, kekerasan nggak teratur, terus merusak fasilitas umum dan sebagainya. Sedangkan minuman keras atau khamr yang ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, tepatnya Al-Quran surah Al-Maidah, kalimatnya yang muncul adalah kalimat khamr. Nah, sedangkan yang beredar di zaman sekarang itu banyak macamnya, banyak contohnya, seperti bir, ya, vodka, whisky, kopi miring dan sebagainya. Itu adalah kategori minuman keras. Apa itu minuman keras? Setiap jenis makanan, minuman atau zat yang memabukkan. Sifatnya itu adalah bikin mabuk. Kita yang makan, yang minum, yang makan, ya. Zat yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran atau merusak akal sehat seseorang. Nah, sedangkan narkoba atau zat adiktif, zat yang buat kita kecanduan. Kalau seandainya kita nggak pakai obat itu, maka kita kayak orang apa ya? Narkoba adalah zat atau obat, kategorinya adalah obat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan perilaku, penurunan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan adiktif atau
Ketiganya ya berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, ketiganya dihukumkan haram. Kenapa? Karena berawal dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Nah, sedikit ibu menjelaskan bahwa Al-Maidah ayat 90 diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini untuk kita, orang yang beragama Islam yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Sesungguhnya khamar atau minuman keras, maisir, berjudi, wal azlam, berkorban untuk berhala, wal rijsun min amali syaitan, ya itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Jadi di sini ada khamar, judi, dan mengundi nasib. Kategori tiga perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Ya, maka kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang yang merugi. Tidak mungkin kita mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, ketiga kebiasaan ini harus kita jauhi. Makanya di situ ada kalimat fajtanibuhu. Maka jauhkanlah ketiganya. Kalau kita ingin beruntung. Selanjutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian lantaran kita minum khamr, lantaran kita judi, lantaran kita mengundi nasib. Nah, sesuai dengan video yang tadi sudah ditampilkan bahwa apa? Ada 14 pelajar yang melakukan tawuran. Ternyata setelah diselidiki mereka itu minuman keras ataupun. Nah, dengan kata lain, akibat dari orang minum khamr atau judi atau dia pakai narkoba dan sebagainya, salah satu dampak negatifnya adalah membuat permusuhan atau bisa perkelahian antar pelajar atau disebut dengan tawuran. Apa aja jenis dari minuman keras dan narkoba kita bisa lihat. Nah, ini jenisnya. Ya, tadi yang sudah disebutkan nama-namanya. Dan narkoba contohnya apa? Ya, apa lagi? Kokain, terus sapu-sapu. Dan termasuk di dalamnya apa? Rokok. Terus apa lagi? Vape, sesuatu yang bisa menyebabkan gorila, tembakau gorila ya. Sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu ketergantungan atau ketagihan, itu hukumnya sama dengan minum khamr atau minuman. Oke. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa apa? Hikmahnya adalah alasannya kenapa khamr, minuman keras, narkoba ya bisa dilarang di dalam agama Islam. Karena apa? Bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, penurunan kesadaran, atau bahkan bisa. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya adalah ibu meminta kepada 3 kelompok ini membuat proyek. Proyeknya berupa apa? Boleh video konten, boleh juga poster. Yang isinya adalah kalau misalnya kalian mengambil sebuah masalah dalam bentuk video, kalau kalian mau berupa video konten gitu, atau misalkan studi kasus yang bisa kalian tampilkan gitu, lalu kalian berikan apa tanggapan terkait dengan video masalah tersebut atau studi kasus tersebut.
terakhir adalah kalian berikan solusinya. Bagaimana cara supaya kita tidak melakukan tawuran, miras ataupun narkoba. Ya, jadi konten ini atau video ini atau poster ini adalah merupakan poster edukasi atau video konten edukasi yang akan memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk menjauhi narkoba, menjauhi miras dan tidak melakukan tawuran. Akan kita bahas di minggu depan. Jadi gue berikan waktu kepada kalian secara berkelompok membuat tugas tersebut, nanti di-upload ke link Google Drive yang nanti dipersiapkan. Baik. Oke, ada pertanyaan untuk konten ini? Jelas, Bu. Oh ya, Arya ada yang mau bertanya. Silakan Arya. Bu, makanya kalau kan saya pernah lihat itu di mall ada yang jual ada es krim itu, tapi ternyata es krim mengandung alkohol. Itu kalau misalnya kita nggak tahu dan ternyata beli terus kita minum sampai habis tuh kan? Makan sampai habis ya, itu gimana? Lagi pertanyaan? Ya, Safa. Bu, kalau misalkan kita sudah melakukan satu narkoba, tapi dari cara dari dalam Islam itu kayak cara masuk tubuh kita. Kalau misalkan anjing, kita kan anjing kan pakai pasir tuh kalau menurut Islam. Nah, kalau narkoba, kalau itu ada terima kasih Bu. Dari sisi agama. Iya, Bu, iya, Bu. Oke, baik, terima kasih Safa dan Arya. Ya, Ibu akan mencoba jawab untuk pertanyaan Arya. Bagaimana kalau seandainya di kantin atau misalnya kita lagi jajan gitu, berupa es krim, kita jajan es krim. Kita udah makan nih, nggak taunya ya bahan baku dari es krim itu adalah misalkan ada mengandung alkoholnya atau mengandung narkoba misalkan. Kalau kita tidak tahu dari awal nih kita beli es krim itu, kita nggak tahu bahwa di dalam es krim itu ada kandungan narkobanya. Kalau nggak tahu berarti nggak ada hukumnya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bahwa es krim itu bahan bakunya adalah salah satunya mengandung narkoba, maka haram. Jadi kalau kita nggak tahu udah terlanjur nih kita makan, tentunya baru tahu tuh. Ya baru tahu kalau misalkan ada narkobanya, ya udah namanya kita nggak tahu, kita insya Allah nggak berdosa. Tapi kalau kita udah tahu dari mulut ke mulut itu kan ada kandungan narkobanya, tapi kita beli juga gitu. Nah caranya gimana kalau kita udah terlanjur tuh? Ya, kita nyambung ke pertanyaannya Safa, ya kan? Kalau misalkan udah terlanjur di dalam tubuh kita, ya di dalam darah kita mengandung zat-zat, maaf ya, yang berkaitan dengan zat-zat yang diharamkan, minuman keras, alkohol, narkoba dan sebagainya. Dari sisi agama, yang pertama kita taubatan nasuha, ya. Kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Itu namanya taubatan nasuha dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau dari segi kesehatannya kita melakukan screening kan, membersihkan racun-racun atau misalnya zat-zat yang membahayakan tubuh kita gitu dengan dari segi kesehatannya. Nanti kita kan pergi ke vaskes, ya fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit gitu. Kita utarakan maksud kita seperti itu dan sebagainya. Yang mungkin nanti akan mungkin dilakukan tindakan apa gitu supaya darah yang ada di dalam tubuh kita itu bersih dari zat-zat yang membahayakan. Kalau dari segi agama ya tadi, ketika kita sadar telah melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah istighfar. Yang kedua, menyadari bahwa itu kesalahan. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Dan benar-benar taubatannya taubatan nasuha. Jadi kalau kita udah seperti itu, insya Allah dosa kita Allah ampuni. Itu kedepannya kita ada niat untuk memperbaiki diri, insya Allah kita akan bebas dari jeratan minuman keras dan narkoba, sehingga kita bisa jauh dari yang namanya Ada pertanyaan lagi? Jelas. Ya, jangan lupa minggu depan tugasnya ya. Udah di-download di PC kelas, nanti akan kita presentasikan juga di sini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita sama-sama membaca